Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya? Semoga kalian sehat dan perlindungan Allah. Anak-anak, walau kita tidak bertemu langsung, tapi Ustaz berharap bahawa kalian semua tetap semangat dan rajin belajar ya. Perkenalkan, nama Ustaz Mr. Abdullah Kari. Bisa dipanggil Ustaz Abdullah. Ustaz asli dari Thailand. Ustaz sebagai mahasiswa PPL UIN Wali Songo Semarang. Pada hari ini kita akan belajar materi Al-Quran, hadis tentang surat Al-Adiyat. Sebelum kita belajar, mari kita berdoa sebelumnya dengan membaca basmalah bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Anak-anak, pada waktu di kelas 4, kalian pasti sudah mengenal cara membaca dan menghafal surat-surat pendek secara fasih dan benar. Nah, sekarang kita akan belajar cara membaca surat Al-Adiyat sesuai dengan harakat dan hukum bacaannya. Selain itu, diharapkan agar kalian dapat menghafalkan surat Al-Adiyat dengan fasih dan benar. Pertama kali, kita akan memahami arti dan isi kandungan surat Al-Adiyat dan melafalkan surat Al-Adiyat. Isi kandungan surat Al-Adiyat terdiri 11 ayat yang menempati urutan ke-100 dalam Al-Quran dan surat ke-14 sesuai urutan wahyu Al-Quran. Surat Al-Adiyat tergolong surat Makkiyah yang diturunkan sesudah surat Al-As. Nama Al-Adiyat diambil dari ayat pertama dari kata Al-Adiyat yang artinya kuda perang. Surat ini menjelaskan tentang qasam yang dilakukan Allah untuk menegaskan kepentingan perkara yang disebutkan. Cerita tentang tabiat manusia yang terpedaya oleh dunia dan cinta kepadanya. Motivasi manusia untuk senantiasa berbuat baik sehingga dirinya siap untuk kembali kepada Allah dan memahami dan menerima balasan yang akan baik pula, bahawa setiap manusia akan dibangkitkan dari kubur dan dikata isi dada mereka ditampakkan. Sekarang mari kita melafalkan surat Al-Adiyat. Surah Al-Adiyat. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Wal-'adiyati dhabha. Demi kuda perang yang berlari kencang dengan terengah-engah. Fal-muriyati qadha. Dan kuda yang mencetuskan api dengan pukulan kuku kakinya. Fal-mughirati subha. Dan kuda yang menyerang dengan tiba-tiba di waktu pagi. Fa'atharna bihi naq'a. Maka ia menerbangkan debu. Fawasatna bihi jam'a. Dan menyerbu ke tengah-tengah kumpulan musuh. Innal insana lirabbihi lakanud. Sesungguhnya manusia itu sangat ingkar, tidak berterima kasih kepada Tuhannya. Wa innahu ala dzalika lasyahid. Dan sesungguhnya manusia itu menyaksikan sendiri keingkarannya. Wa innahu
لشديد. Dan sesungguhnya dia sangat bakhil karena cintanya kepada harta. أفلا يعلم إذا بعثر ما في القبور. Maka apakah dia tidak mengetahui apabila dibangkitkan apa yang ada di dalam kubur? وحصل ما في الصدور. Dan dilahirkan apa yang ada di dalam dada. إن ربهم بهم يومئذ لخبير. Sesungguhnya Tuhan mereka pada hari itu Maha mengetahui keadaan mereka. Setelah kita sudah membaca surat Al-Adiyat untuk kegiatan untuk menghafal surat Al-Adiyat tidak sulit. Jangan menghafal secara keseluruhan, tapi hafalkan sedikit demi sedikit, ayat per ayat. Ulangi beberapa kali sampai hafal. Setelah hafal satu ayat, lanjutkan ayat berikutnya. Lalu ulangi dari ayat sebelumnya. Tentu sangat mudah menghafalnya bila kamu sungguh-sungguh. Baik anak-anak, untuk yang terakhir silahkan anak-anak isilah titik-titik berikut dengan jawaban yang benar. Yang pertama, nama Al-Adiyat diambil dari ayat pertama dari kata Al-Adiyat yang artinya. Yang kedua, surat Al-Adiyat terdiri dari ayat. Yang ketiga, surat Al-Adiyat tergolongan sebagai. Yang keempat, surat Al-Adiyat diturunkan setelah. Dan yang terakhir, surat ini menjelaskan tentang. Anak-anak kalian, Ustaz kira sudah cukup dan Ustaz harap kalian faham akan penjelasan tadi ya. Mari kita tutup pembelajaran kita dengan membaca hamdalah bersama. Alhamdulillahirabbil alamin. Kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.